Pemirsa, warga panik saat kebakaran melanda sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api melalap habis sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Manunggal, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Warga sempat panik, api menyambar rumah mereka. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran sulitnya sumber air. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Listrik. Sejauh ini kesulitannya apa, Pak, dalam proses pemadaman ini, Pak? Kita sumber air agak jauh. Tidak ada korban jiwa. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ratusan warga merusak rumah pelaku penganiayaan yang menewaskan istri polisi di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Warga marah karena pelaku sering berbuat ulah dan tak jera setelah keluar dari penjara. Pelaku menganiaya korban karena tidak terima ditegur saat berkelahi dengan saudaranya. Polisi dan TNI tak bisa menghalangi warga Bali satu kota Dompu yang marah dan merusak rumah Ferry, penganiaya istri polisi. Bahkan sejumlah warga naik ke atap rumah dan melakukan pengerusakan. Akibatnya rumah Ferry rusak termasuk barang-barang di dalamnya. Sehari sebelumnya warga marah dengan Ferry yang bersembunyi dalam masjid usai menganiaya Komalasari, tetangga sebelah rumah. Ferry menusuk Komalasari dengan senjata tajam setelah dinasihati korban karena berkelahi dengan saudaranya. Warga jengkel, residivis ini sering berbuat onar di desanya. Intan Komalasari tewas setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Bahwa awal terjadinya penusukan itu adanya keributan antara pelaku dengan kakaknya. Sehingga karena dengar suara keributan, yang rumah korban dan pelaku ini tidak jauh. Hanya berkisar 25 meter, sehingga korban dengan anaknya keluar melihat kejadian tersebut. Pada saat keluar, korban secara spontan langsung melakukan penusukan terhadap korban, sehingga korban meninggal dunia. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adhar Pangeran, iNews melaporkan. Seorang dokter wanita dianiaya oleh satpam sebuah hotel di Palmerah, Jakarta Barat. Akibat penganiayaan, korban harus menjalani operasi, terluka parah di bagian kepala dan bawah matanya. Pelaku yang kabur masih diburu polisi. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV untuk menyelidiki kasus penganiayaan di sebuah hotel Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku petugas keamanan hotel menyeret korban Ranisa Larasati yang terluka hingga ke parkiran basement hotel. Di lokasi polisi mendapati bercak darah korban di ruangan kosong di lantai 6 hotel tempat terjadinya penganiayaan. Korban yang merupakan seorang dokter saat itu sedang mengikuti pelatihan yang digelar di hotel tersebut. Penganiayaan ini diduga dipicu oleh salah paham. Hasil olah TKP dari petunjuk yang ada serta ditambah keterangan-keterangan saksi yang berada di sekitar TKP, diakini kejadian itu memang benar terjadi di sini dan pelaku sudah kita identifikasi. Setelah ini kami akan segera mencari keberadaan pelaku dan melakukan penangkapan. Akibat luka di bagian kepala dan bawah mata, korban harus menjalani operasi. Sementara pelaku yang buron masih diburu polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria pegawai bank tiba-tiba pingsan saat hendak mengisi uang di mesin ATM di area Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tersungkur ke tanah dan mengalami luka di hidung. Nyawa korban tak bisa diselamatkan.
Petugas berupaya memberikan pertolongan pertama pada seorang pria yang pingsan mendadak di area Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Meski sempat kembali bernafas, namun nyawa korban tak tertolong. Korban adalah Hendra Kartasasmita, pegawai bank yang hendak melakukan pengisian uang di ATM. Saat menuju ATM, korban tiba-tiba terjatuh dan terluka di hidung. Tidak ada ini juga, tiba-tiba jatuh saja begitu. Sampai mulutnya berdarah itu kenapa, Pak? Jatuh tersungkur. Temannya disuruh jalan duluan, tiba-tiba dia jatuh di belakang. Nah, jatuh, ternyata karena posisi jatuhnya itu tidak bagus, mukanya terbentur sampai berdarah tadi. Tapi waktu dicek sama tim medis, waktu diangkat, ternyata udah meninggal. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur saat makan mie instan, seorang pemuda di Kelapa II, Tangerang, Banten mengamuk dan mengancam akan membunuh ibu kandung dan adiknya. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata saat menangkap pelaku. Polisi menembakkan gas air mata saat menangkap seorang pemuda yang mengamuk di dalam rumahnya di Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Pria ini bahkan mengancam akan membunuh ibu kandungnya dan adiknya sendiri. Tembakan gas air mata terpaksa dilakukan karena pelaku melawan dengan melemparkan sejumlah barang ke arah polisi. Ironis, pelaku mengamuk karena tak terima ditegur ibunya saat makan mie instan. Ya, ketika makan ditegur sama ibunya, jangan makan terus, pelaku ini langsung emosi dan mengatakan, kamu siapa? Dan disitulah emosinya langsung menggebu-gebu, mengambil pisau dan langsung mengejar ibunya sambil mengancam akan saya bunuh. Dan ibunya lari keluar dari rumah, menyelamatkan diri, kemudian adiknya bersembunyi mengamankan diri di kamarnya, dikunci. Keluarga akan mencabut laporan dan tidak akan memproses kasus ini. Keluarga akan memeriksakan kondisi kejiwaan pelaku ke psikiater karena diduga depresi akibat perpisahan kedua orang tuanya. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Asik bermain ikan cupang, 2 balita kakak beradik jatuh tenggelam ke septic tank. Sang adik ikut tenggelam setelah mencoba menolong kakaknya yang tidak bisa berenang. Nyawa kakaknya tak bisa diselamatkan, sedangkan adiknya kritis. Tenggelamnya 2 bocah di septic tank perumahan Nusa Kulim, Pekanbaru Riau menghebohkan warga. 2 bocah kakak beradik bersama 3 temannya awalnya asik bermain ikan cupang di septic tank. Tiba-tiba sang kakak jatuh terpeleset ke dalam air dan tak bisa berenang. Sang adik mencoba menyelamatkan kakaknya yang berumur 4 tahun, namun malah ikut tenggelam hingga keduanya tak sadarkan diri. Warga sekitar sempat melarikan keduanya ke klinik terdekat, namun nyawa sang kakak tak terselamatkan, sementara adiknya bocah 2 tahun kritis. Karena kan musim ikan cupang, kita nengok-nengok anak-anak ikan orang itu main sini, entah terpeleset lah abangnya ini entah cemana kan. Itulah tenggelam situ, mungkin tak tolong sama adiknya, mungkin ditolong adiknya, ya ikut juga adiknya itu kecebur. Itu kejadiannya semalam tuh. Dia minta tolong ke adiknya membantu abangnya gitu. Nah kemudian dari saksi-saksi di lapangan melihat abang dan adik itu sudah seperti setengah pingsan seperti itu. Warga diimbau untuk selalu mengawasi anak-anak saat bermain untuk mencegah kecelakaan serupa. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Pemirsa, 200 kg sabu yang diduga akan dinikmati untuk acara pesta malam tahun baru di Jakarta digagalkan peredarannya. Paket sabu senilai 156 miliar rupiah diangkut dengan mobil dan ditemukan di Petamburan, Jakarta Pusat. Mobil pengangkut karung besar ini diamankan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat setelah keberadaannya mencurigakan saat diikuti oleh polisi. 2 orang yang mengangkut diamankan diduga bagian anggota jaringan narkoba internasional. Sementara ratusan paket dalam karung setelah dibuka berisi bubuk sabu.
Total sabu yang akan diedarkan di wilayah Jakarta ini mencapai 200 kg. 201 kg sabu ini kita bisa menyelamatkan 100 juta jiwa manusia. 1 juta jiwa manusia. Dan nilainya kalau kita rupiahkan 156 miliar rupiah. Polisi kini masih memeriksa 2 orang pembawa paket sabu untuk mengungkap jaringan narkoba pemasok wilayah Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.